Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan, kelas 5B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga membantu proses metabolisme. Sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dialirkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Sistem peredaran darah manusia berperan penting dalam mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan. Pada kali ini saya akan menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah dan juga jenis-jenis sistem peredaran darah. Organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah yaitu yang pertama jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang kira-kira sebesar kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Bilik dan serambi kiri berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk mencegahnya terjadi aliran balik darah saat dipompa. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh. Yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua adalah vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru kembali ke jantung. Organ berikutnya yang ketiga adalah darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis sistem peredaran darah. Secara umum, sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah sistemik berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan ke jantung lagi. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut peredaran darah kecil. Ini karena
sirkulasinya pendek, yakni dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi. Sirkulasi dimulai saat darah yang mengandung karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Kemudian terjadi proses pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di dalam darah. Darah kaya akan oksigen ini akan keluar dan kembali ke serambi kiri jantung. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil pulmonal merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan ke jantung lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.